Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kali ini kita akan belajar menggambar diagram batang dan garis. Bagi kalian yang tidak mengikuti sesi Google Meet bersama Ustazah Dina, silahkan lihat video ini sampai selesai supaya nanti kalian bisa membuat diagram batang dan diagram garis. Diagram batang dan diagram garis itu pada prinsipnya hampir sama ya, bentuknya juga hampir sama. Hanya yang membedakan adalah diagram batang itu disajikan dengan menggunakan persegi panjang, sedangkan diagram garis nanti menggunakan titik-titik yang dihubungkan oleh garis, seperti itu. Nah, Ustazah sudah siapkan contoh. Nah, ini ada contoh ya, sebuah data nilai ulangan ini sebenarnya, cuma belum Ustazah tulis dengan lengkap. Nah, sebelum kita membuat diagram batang, Ustazah akan menjelaskan hal-hal apa saja yang harus kalian perhatikan. Ketika membuat diagram batang dan diagram garis, kalian buat dulu sumbunya ya, yaitu sumbu tegak dan sumbu mendatar. Nah, sumbu tegak adalah yang ini namanya sumbu tegak, sedangkan ini adalah sumbu mendatar. Sumbu tegak itu untuk menyajikan banyaknya data ya, jumlah. Nah, ini untuk menyatakan jumlah. Sedangkan sumbu mendatar ini untuk kategori data. Nah, berarti kalau dalam contoh itu berarti nilai ulangannya berapa? 6, 7, 8, 9, 10 nanti semuanya ditulis di sini ya. Sedangkan untuk jumlahnya, banyaknya anaknya nanti di sini. Seperti itu. Terus, apalagi yang perlu diperhatikan? Nah, yang perlu diperhatikan adalah sumbu tegak ini karena jumlah berarti nanti berisi angka-angka ya. Berisi angka-angka. Nanti silahkan angka-angkanya ditulis di sini. Angkanya harus urut dari yang paling kecil ke paling besar. Yang paling kecil ada di bawah. Nah, yang di pojokan ini adalah 0. Nah, kalau misalnya jaraknya 1-1 berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, apakah harus urut 1, 2, 3, 4, 5 Ustazah? Tidak. Kalau misalnya datanya besar, boleh kalian sesuaikan. Nah, misalnya datanya itu puluhan, berarti setelah 0 di sini boleh langsung 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Kalau datanya ratusan, berarti di bawah sini setelah 0 adalah 100, 200, 300, 400, 500. Nah, kalian bisa sesuaikan. Yang penting loncatan bilangannya adalah sama. Kalau 10, 10 semua. Kalau 20, 20 semua. Kalau 5, 5 semua. 100, 100 semua. Seperti itu. Nah, selain itu, jaraknya juga harus sama ya. Kalau dari 0 ke 100 itu 1 cm, berarti yang lainnya juga 1 cm. Jangan sampai yang 0 sampai 100 itu 1 cm, nanti 100 sampai 200 itu jaraknya 2 cm. Itu salah ya, nanti tidak rapi gambarnya. Maka ketika kalian menggambar diagram batang dan garis, usahakan menggunakan penggaris supaya rapi, seperti itu. Nah, selain itu kalian juga tulis keterangan. Jika sumbu tegak ini adalah jumlah siswa, berarti nanti kalian beri keterangan banyak siswa, seperti itu. Nah, kalau misalnya berat hasil panen ya tinggal diganti berat hasil panen. Satuannya dalam kilogram, kuintal atau ton. Nanti diberikan keterangan juga. Seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya yang bawah. Nah, yang ini yang sumbu mendatar adalah untuk kategori data ya. Kalau dalam hal ini yang contohnya adalah nilai. Berarti nanti di sini nilai dari yang paling kecil juga. Nilai 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Jaraknya juga harus sama. Ya, kalau di sini 2 cm, berarti sini juga 2 cm, 2 cm, 2 cm. Tidak boleh beda-beda. Sampai di sini paham ya? Oke, langsung kita buat contoh soalnya. Ini Ustazah hapus supaya nanti lebih rapi.
Oke, kok nggak bisa hilang? Oh, hilang. Yang ini juga. Nah, Ustazah gambar dulu. Ini yang paling banyak adalah 9. Nah, karena garisnya Ustazah kecil ya, pendek, dan ini layarnya juga tidak terlalu besar, jadi Ustazah berikan jarak 22. Setelah 0 berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya, ini banyak siswa. Kemudian yang mendatar ada nilai 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan menggambar. Gunakan tinta yang berbeda supaya semakin jelas. Nah, nilai 6 itu ada 5 anak. Nah, di sini nggak ada angka 5 nih ternyata. Tapi 5 itu ada di antara 4 dan 6. Berarti di tengah-tengah sini ya. Kita gunakan garis putus-putus. Nah, sebagai penanda. Nah, baru digambar persegi panjang. Ingat kalau diagram batang bentuknya persegi panjang ya. Bukan garis seperti ini aja. Set. Nah, kalau kalian gambarnya seperti ini, salah. Ya, ini salah, namanya bukan diagram batang namanya. Tapi diagram lidi ya, karena bentuknya seperti lidi. Nah, sekarang nilai 7 ada 7 anak. 7 berarti letaknya antara 8 dan 6 di tengah-tengahnya sini. Ting ting ting. Nah, di sini ya. Nah, silahkan nanti kalian gunakan penggaris dibuat serapih mungkin. Kemudian nilai 8 itu ada 9 anak. 9 berarti di sini antara 8 dan 10. Nah, gambar kotak persegi panjang seperti ini. Kemudian nilai 9 ada 8 anak. 8 berarti di sini. Ya. Set. Dan yang terakhir nilai 10 ada 3 anak. 3 itu di antara 2 dan 4 di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah diagram batang dari nilai ulangan siswa kelas 5. Di atasnya kalian beri judul. Oh ya, ini yang bawah adalah nilai, diberi keterangan ya. Nilai. Nah, kan harusnya kalian bisa tulis di bawahnya. Karena bawahnya nggak muat, jadi saya tulis di samping. Terus jangan lupa diberi judul ya. Data nilai ulangan matematika. Matematika kelas 5. Misalnya seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan untuk diagram batang. Nah, ini tadi adalah diagram batang. Selanjutnya adalah diagram garis. Kita gunakan contoh soal yang sama ya. Ustazah hapus dulu. Nah, untuk diagram garis itu caranya hampir sama. Ya, nanti kita menggunakan garis bantu titik-titik. Ya, karena susah hilangnya, langsung aja. Nah, untuk nilai 6 itu ada 5 anak sama kayak tadi ya, berarti ini tadi di sini. Nah, dari angka 6, nilai 6-nya kita tarik garis ke atas. Berarti bulatannya di sini. Nah, untuk menggambar diagram garis, dibuat bulatan-bulatannya terlebih dahulu semuanya. Nanti kalau sudah selesai baru dihubungkan garisnya. Nah, sekarang nilai 7 itu ada 7 anak. Berarti di sini ya. 7-nya naik. Oh, berarti di sini. Terus nilai 8 itu ada 9 anak. Nah, di sini angka 8-nya naik. Oh, berarti di sini. Terus selanjutnya nilai 9 ada 8 anak nih. Nah, di sini. Ya. Terus yang terakhir adalah nilai 10 ada 3 anak. Ting 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 di sini. Nah, kenapa Ustazah bikin garis dari bawah juga supaya pas tegak lurus seperti itu. Nanti titik-titiknya pas posisinya. Baru kalau titiknya udah selesai semua dihubungkan dengan garis. Ustazah pakai warna yang lain, warna hijau. Dihubungkan dari yang kecil. Harus urut. Ya, tidak boleh loncat-loncat. Ini miring. Kalian pakai penggaris ya supaya rapi. Set. Set. Nah, seperti ini. Sebentar, ini kurang rapi. Nah, seperti ini.
Nah, ini adalah diagram garisnya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan diagram garis itu adalah yang warna hijau ini. Bukan titik-titiknya. Paham ya? Ya. Ini adalah diagram batang dan diagram garis. Nah, silahkan kalian kerjakan latihan soal yang sudah Ustazah bagikan di GCR. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan apa yang Ustazah jelaskan bisa kalian pahami dengan baik. Sampai bertemu lagi pada video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.